Pemirsa, aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Over Dimension Overloading atau RUU ODOL bergema serentak di berbagai daerah. Pada 19 Juni kemarin, ribuan sopir truk dari Bandung, Trenggalek hingga Surabaya itu turun ke jalan dan memarkir armada mereka di sejumlah titik strategis sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil dan menyengsarakan para sopir. Nah, aksi ini tidak hanya menyoroti kebijakan odol yang akan diberlakukan penuh mulai 2026, tetapi juga menuntut pemberantasan premanisme di jalan, serta revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan nomor 22 tahun 2009. Lalu apa itu truk odol dan mengapa ini dilarang? Kita lihat pemirsa, bahwa truk odol itu adalah singkatan dari over dimension overloading, yaitu kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi atau muatan yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, dampaknya kenapa ini dilarang? Karena truk odol itu membahayakan keselamatan di jalan, merusak infrastruktur seperti jalan raya hingga jembatan. Nah, sehingga pemerintah itu harus menggelontorkan 41 triliun rupiah per tahunnya hanya untuk perbaikan jalan pemirsa. Serta dampak lainnya ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Nah, pemerintah kemudian melarang operasi truk odol untuk mendukung keselamatan, efisiensi logistik dan juga ketahanan infrastruktur nasional. Nah, kemudian disampaikan oleh Korlantas Polri bahwa pelaksanaan program nasional Indonesia menuju Zero Over Dimension and Overloading sejak 1 Juni 2025 dengan 3 level penindakan oleh petugas, yakni ada tahapan sosialisasi, kemudian peringatan dan juga penegakan hukum. Nah, program ini berlaku secara nasional pemirsa dan juga terintegrasi sehingga truk-truk odol itu akan terpantau di berbagai daerah. Dan tentu harapannya di tahap sosialisasi itu segera dilakukan perubahan ke dimensi standar dan tidak mengangkut barang melebihi daya angkutan. Sementara penegakan hukum atau penilangan itu baru akan dilaksanakan pada saat operasi patuh 2025. Pelaksanaannya dari 14 sampai dengan 27 Juli 2025. Nah, berikut kita simak pernyataan Kakor Lantas Polri terkait dengan target penerapan Zero Odol ini. Disampaikan oleh Kakor Lantas Irjen Pol Agus berharap bahwa di masa sosialisasi aturan odol, para pemilik kendaraan itu dapat melakukan normalisasi terhadap kendaraannya yang tidak sesuai ketentuan atau tidak mengoperasionalkan kendaraan tersebut guna mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas menuju Indonesia Zero Over Dimension and Overloading. Nah, lalu apa saja sanksi hukum bagi pelanggaran odol berdasarkan regulasi terbaru 2025? Kita lihat aturan sanksinya pemirsa. Jadi terdapat 3 macam sanksi. Kita ke sanksi yang pertama dulu ya. Sanksi pertama adalah sanksi pidana untuk over dimension, di mana setiap orang yang memodifikasi kendaraan itu melebihi dimensi pabrik tanpa uji tipe resmi dapat dikenakan pidana penjara hingga 1 tahun. Kemudian ada juga dendanya maksimal 24 juta rupiah. Nah, polisi itu berwenang untuk menyita sementara kendaraan hingga proses pengadilan itu selesai. Nah, sementara itu sanksi pidana untuk overloading. Kita lihat yang kedua, di mana bagi pengemudi atau pemilik yang membawa muatan berlebih di atas toleransi yang ditentukan, itu dapat dikenai pidana kurungan maksimal 2 bulan dan juga denda Rp500.000. Kita lihat ke slide berikutnya untuk sanksi pidana yang kedua. Nah, ini dia pemirsa. Nah, catatan pentingnya dalam revisi 2025 denda untuk overloading kategori lebih dari 20% sampai dengan 50% itu naik hingga 1 juta rupiah dan untuk lebih dari 50% sampai dengan 100% hingga 2 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu sanksi administratif. Kita lihat ke slide berikutnya. Sanksi administratif itu adalah untuk pelanggar odol yang berupa tilang di mana pengemudi menerima tilang elektronik melalui kamera WIM atau Weight in Motion atau Satgas Jalan Raya. Nah, tindakannya itu dilarang melanjutkan perjalanan jika muatan melebihi 20%. Maka kendaraan itu harus membongkar kelebihan muatan di lokasi penilangan. Lalu dikemanakan muatan itu gitu kan yang jadi pertanyaan. Nah, muatan itu nantinya dialihkan ke kendaraan lain hingga sesuai dengan batas yang ditentukan. Maka proses ini juga tercatat sebagai pelanggaran administratif.
Nah, pemirsa, sosialisasi rencana penegakan zero odol ini menuai kritik dari para sopir truk. Tuntutan para sopir truk odol ini ada sebagai berikut, pemirsa, bahwa demo dari Bandung hingga Surabaya, bahwa para sopir truk ini membawa aspirasi yang hampir senada sebetulnya. Dari berbagai daerah itu ada 5 tuntutan para sopir. Di antaranya adalah mereka berharap pemerintah pusat itu benar-benar mendengar jeritan sopir yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi logistik nasional. Namun merasa diperlakukan tidak adil. Bahwa perwakilan demo Ketua GSJT Angga Firdiansyah itu menyoroti penerapan pasal 277 Undang-Undang LLAJ yang selama ini dirasa tidak adil bagi sopir. Menurutnya bahwa pasal itu hanya mengatur soal perubahan fisik kendaraan, bukan tentang kelebihan dimensi muatan. Tapi justru yang sering ditindak adalah para sopir karena dianggap odol. Dan yang terdampak langsung adalah sopir, sedangkan pihak pengusaha atau penyedia muatan itu tidak pernah tersentuh. Nah, kemudian tuntutan lainnya adalah meminta keadilan dalam penegakan hukum agar tidak hanya sopir yang disalahkan, kemudian menyerukan pemberantasan pungutan liar dan premanisme di jalanan. Ini menjadi poin penting, pemirsa, agar betul-betul ditindak begitu ya, agar tidak menyulitkan bagi para sopir ketika berada di jalan. Kemudian mendesak penyesuaian tarif logistik agar sesuai dengan beban kerja. Nah, pemirsa, persoalan odol ini soal komitmen sebetulnya oleh seluruh pihak termasuk negara. Negara itu harus hadir karena berdasarkan data jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas itu masih sangat tinggi. Di tahun 2024 saja tercatat bahwa sebanyak 26.800 orang meninggal dunia. Jika salah satu penyebabnya adalah kendaraan odol, tentu harus segera ditertibkan karena nyawa tentu lebih penting. Nah, kita harapkan penegakan hukumnya juga benar-benar diimplementasikan agar target zero odol itu menjadi kenyataan. Dan pemirsa, demikianlah At Large kali ini, dan kita juga akan berbincang secara langsung dengan yaitu Kombes Aris yang sudah terhubung bersama kita, Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Aris, demo para sopir truk odol ini dari berbagai daerah, mereka memprotes begitu ya, aksi penolakan atas target yang ingin dicapai zero odol. Apa kemudian respon dari aksi penolakan ini? Yang pertama bahwa kita menyikapi bahwa aksi demo atau penyampaian pendapat itu kan sesuatu yang memang dilindungi negara untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan dari para pihak yang memang melaksanakan kegiatan tersebut. Sebenarnya ini suatu hal yang biasa. Namun kita sikapi bahwa fenomena yang tadi disampaikan oleh di highlightnya tadi itu sebenarnya sudah menjawab semua kenapa pemerintah mencoba untuk berkomitmen melaksanakan kegiatan menuju Indonesia Zero Odol gitu ya. Nah, penetapan di 2026 sendiri ini kan ada kata menuju itu tidak langsung serta-merta 2026 itu langsung benar-benar clear gitu ya. Makanya kegiatan yang dilakukan kepolisian bersama stakeholder terkait baik itu kementerian dan lembaga yang kita lakukan itu melalui tahapan-tahapan. Ya, tadi sudah disampaikan beberapa hal tuntutan yang menjadi keinginan dari para supir. Sebenarnya salah satu yang kita lakukan ini adalah untuk melindungi supir juga. Banyak juga supir-supir yang merasa bahwa mereka terpaksa mengangkut kendaraan yang melebihi overdimensinya maupun melebihi muatannya karena dan itu juga tidak menguntungkan supir itu sendiri. Nah, apa yang kita sampaikan saat ini, yang kita lakukan saat ini memang masih masuk tahap sosialisasi di mana kita berupaya untuk melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan. Ya, terutama yang didata adalah pemilik maupun pengusaha yang memang mengoperasionalkan kendaraan-kendaraan yang terindikasi melebihi muatan maupun terindikasi kendaraannya melebihi dimensi yang ditentukan. Nah, data-data inilah yang akan kemudian kita laksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi dari 2016, kemudian ditunda lagi sampai dengan 2023, 2022 juga ditunda terus-menerus. Tapi kenyataan tadi sudah disampaikan pada saat awal bahwa banyak kerugian yang terjadi akibat
beroperasinya kendaraan yang terkategori overdimensi maupun overloading ini. Baik itu dari aspek keselamatan, ketahanan infrastruktur maupun aspek-aspek yang lain, termasuk kerugian-kerugian akibat terjadinya kemacetan karena terjadinya perlambatan dan lain-lain. Upaya-upaya yang dilakukan ini memang sampai saat ini masih dilakukan secara sosialisasi, belum ada upaya-upaya penindakan yang dilakukan, ya. Jadi kemudian nanti setelah dianggap sosialisasi sudah dirasakan cukup, kita masih memberikan tahapan peringatan. Namun apabila dua tahapan ini sudah dirasa cukup dan memberikan dampak perubahan yang dilakukan terutama oleh pemilik dan pengusaha angkutan ini untuk bisa menormalisasi kendaraan atau tidak mengoperasionalkan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, kita tidak perlu melaksanakan pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Kami tidak bangga untuk melaksanakan penegakan hukum, tapi kalau memang aturan itu harus diberlakukan, dan itu kita akan melakukan sesuatu yang adil. Ya. Ya, Pasal Pak 277 Aris. yang tadi itu kita lakukan juga tidak hanya menerapkan kepada supir, tapi juga kepada korporasi yang akan melaksanakan yang melakukan perubahan-perubahan terhadap kendaraan tersebut, termasuk karoseri kita akan sasar di mana kendaraan tersebut dirubah dengan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Mbak. Ya, Pak Aris, dari poin tuntutan disampaikan oleh para sopir, bagi mereka bahwa aturan ini hanya akan merugikan mereka. Sementara pemilik dari muatan barang yang mereka bawa sehari-hari justru tidak pernah terkena sanksi. Apalagi ancamannya sampai dengan sanksi pidana begitu. Bagaimana kemudian dari aparat sendiri bisakah menjerat dari sisi pemilik muatan barang bukan hanya dari sisi sopirnya? Saya rasa sudah beberapa kasus yang terjadi, terutama yang terkait apabila kendaraan yang terindikasi overdimensi dan overloading ini terlibat kecelakaan, kita juga sudah melakukan menjerat daripada korporasi maupun pemilik dan pengusahanya, bukan hanya supir. Kalau supir apabila terlibat kecelakaan, ya pasti dia akan terkena untuk terlibat dalam permasalahan tersebut, gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kendaraan itu dioperasionalkan pasti ada supirnya dan itu pasti terkena, baik itu overdimensi maupun overloading. Namun ada sesuatu yang beda, bahwa overloading itu pelanggaran, ya. Overdimensi yang kena ya adalah pengemudi yang melakukan memuat kendaraan tersebut secara berlebihan. Kemudian tapi kalau overdimensi, ada mens rea yang terjadi di situ, ada upaya yang dilakukan secara sengaja baik oleh pemilik maupun pengusaha untuk merubah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kendaraan yang sudah dikeluarkan secara aturan. Nah, ini yang kemudian kita akan mencoba juga bukan hanya kepada pengemudi. Yang kita lihat adalah kenapa kita perlu pendata, karena kita pengen tahu kendaraan ini milik siapa. Ya, apakah milik perorangan atau milik pengusaha? Makanya kita lihat ini nanti yang setelah pendataan ini kita miliki, kemudian kita akan melaksanakan pendekatan, tidak langsung melaksanakan penegakan hukum. Sesuai dengan data yang ada, perusahaan yang mana yang telah kita datakan, nanti akan kita sosialisasi, kita himbau mereka untuk melakukan normalisasi kendaraan tersebut. Jadi ini kita laksanakan secara menyeluruh, bukan hanya kepada pengemudi, tapi juga kepada seluruh pihak-pihak terkait, termasuk pihak-pihak yang memang selama ini secara tidak sah melakukan perubahan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Ya. Bahwa menjamin bukan hanya dari sisi sopirnya saja yang bisa dikenakan sanksi pidana, tapi juga pemiliknya. Nah, kalau pemiliknya ini masuk dalam pasal berapa, Pak? Dan ancaman pidananya apa? Ya, kalau di sini kan aturannya jelas, belum ada perubahan dari aturan yang ada. Tadi bilang ada revisi undang-undang, tidak ada undang-undang yang berlaku, itu tetap Undang-Undang 22 tahun 2009, di mana bahwa di ketentuan-ketentuan yang ada itu ada bahwa setiap pemilik di pasal 277 mengatur sanksi bagi siapa saja yang memodifikasi kendaraan sehingga tidak sesuai dengan standar. Ya, jadi yang jelas yang melaksanakan modifikasi itu siapa, gitu kan, pasti pemilik, gitu ya. Kemudian siapa yang melakukan kegiatan modifikasi, apakah itu bengkel atau karoseri resmi, apakah dia sesuai aturan atau tidak. Kalau supir ini kan hanya operasi di lapangan, operasional di lapangan. Tapi bisa jadi juga supir juga pemilik kendaraan tersebut. Jadi kita tidak kemudian secara menyeluruh, kita akan pilah. Makanya tahap sosialisasi ini yang paling utama adalah kita melakukan pendataan untuk kita
bisa mengidentifikasi wilayah mana yang paling banyak kendaraan tersebut, kemudian siapa pemiliknya, paling banyak itu pemilik pribadi atau perusahaan. Ini yang paling utama dalam kegiatan tahap sosialisasi. Jadi diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini ada kesadaran dari pemilik maupun pengusaha untuk tidak mengoperasionalkan. Syukur-syukur mau melaksanakan normalisasi terhadap muatan maupun kendaraannya sesuai dengan ketentuan. Demikian. Ya, masih tahap sosialisasi, jadi menghimbau semua pihak begitu ya untuk bisa mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Nah, tapi ini kemudian muncul juga kekhawatiran berikutnya dari para sopir bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan. Bagaimana kemudian tanggapan dari Korlantas? Saya rasa kita malah tujuannya ada melindungi. Banyak juga bahwa apa yang disampaikan tadi, apakah takut kehilangan pekerjaan, itu kan di kalangan tertentu malah banyak supir yang merasa dia terpaksa mengangkut barang tidak sesuai ketentuan karena bayarannya tetap, ya, angkutan itu dibayarkan berdasarkan tonase pengusaha. Jadi sebenarnya yang diuntungkan ini pengusahanya atau supirnya. Supir kan tetap saja, gitu ya. Jadi variabelnya banyak. Ada betul yang mungkin ada supir yang memang takut kehilangan, tapi juga banyak juga supir yang merasa bahwa mereka akan lebih nyaman kalau kendaraan yang digunakan atau tidak mengangkut beban yang berlebihan, gitu ya. Karena penambahan beban tersebut juga kadang-kadang tidak menambah pendapatan dari supir itu sendiri, gitu ya. Jadi variabel yang tadi disampaikan itu memang banyak sekali dan di lapangan itu bervariasi, gitu. Mungkin kalau yang pemilik pribadi kemudian yang bersangkutan juga menjadi supirnya, mungkin itu karena yang bersangkutan berbicara sebagai pemilik kendaraan, kan sebagai supir, gitu ya. Tapi kalau Baik. supir hanya supir, pasti akan lebih senang bawa kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tetap mereka bekerja di jalan, gitu ya, tahu kondisi kendaraannya, tidak akan Baik, Pak mampu Aris. untuk membawa seperti itu, gitu Mbak. Terakhir singkat saja, bagaimana kemudian Polri itu menjamin tidak terjadi pungli jika ada truk odol yang bandel tetap jalan melintas? Yang pertama bahwa tadi kita sampaikan bahwa sekarang ini masih dalam tahap sosialisasi, belum ada tahap penindakan apapun. Kita masih melakukan pendekatan kepada supir, pemilik maupun pengusaha untuk melaksanakan penertiban secara mandiri terhadap kendaraan-kendaraan tersebut untuk tidak mengoperasionalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang nanti pada saatnya dilaksanakan penindakan, pasti kita akan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku, ya. Pada saat penindakan kita memiliki SOP, ada pengawasnya, ada perwiranya, ada surat perintahnya, kemudian juga kita juga punya pengawas secara internal dari profesi pengamanan yang selalu mengawasi kegiatan kita. Kita juga pasti menerima masukan dari masyarakat, komplain dari masyarakat melalui media-media sosial yang kita miliki. Jadi pengawasan yang kita lakukan ya baik dari internal maupun eksternal, dan kita pastikan kita selalu mengingatkan anggota, ya, untuk melaksanakan kegiatan ini dan jangan jadi anggota yang malah menjadi kegiatan ini kontraproduktif dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai ketentuan. Demikian, Pak. Baik, kita nantikan implementasinya. Semoga benar-benar target dari Zero Odol itu benar-benar terrealisasi ya. Terima kasih Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Pak Aris.